Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin, syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين قائد الغر المحجلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dari Allah, sehingga dengan taufik tersebut kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib berjamaah yang kita lakukan, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, menjadikan langkah-langkah yang kita langkahkan sebagai penghapus dosa-dosa, juga sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di sisinya di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, memberi kita taufik untuk selalu bisa istiqamah melakukan amal saleh, mengerjakan ketaatan, memperbanyak ibadah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita, kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din, yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang 4 perkara yang memalingkan dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, dan juga 4 perkara yang menyebabkan banyak orang melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang pertama adalah kejahilan. Gara-gara kejahilan atau kebodohan, seseorang malas untuk melakukan ketaatan. Gara-gara kejahilan dan kebodohan juga seseorang mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah lemahnya keimanan kepada Allah, sehingga gara-gara lemahnya keimanan tersebut
seseorang malas melakukan amal soleh dan ketaatan, dan juga gara-gara lemahnya keimanan itu seseorang berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, kita sampai pada perkara-perkara yang dengan perkara tersebut iman kita dapat bertambah dan juga iman kita menjadi kuat. Jadi lemahnya iman itu dapat diobati dengan perkara-perkara ini. Sebagaimana sebelumnya kejahilan itu dapat diobati dengan ilmu, maka lemahnya keimanan itu dapat diperkuat dengan 3 perkara yang disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau. Yang pertama kemarin adalah mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang janji-janji kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan. Begitu juga mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan keburukan. Dengan mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang ganjaran kebaikan dan juga berbicara tentang ancaman dosa dan kemaksiatan, insya Allah yang demikian itu akan meningkatkan keimanan kita, menambah iman kita dan juga memperkuat keimanan kita. Begitu juga mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang akhirat. Bagaimana di akhirat itu akan ada hisab, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Di akhirat akan ada mizan, timbangan yang dengan timbangan itu amal kita akan ditimbang. Apakah yang baik akan lebih berat atau justru sebaliknya yang buruk akan lebih berat. Begitu juga di akhirat ada qisas, pembalasan. Kita pernah zalim kepada orang di dunia dan belum sempat dibalas oleh orang yang kita zalimi, maka akan dituntut di hadapan Allah di akhirat kelak. Di akhirat juga ada sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Ada orang-orang yang jatuh ke dalam neraka jahanam ketika menyeberangi jembatan itu, dan ada orang-orang yang selamat sehingga dapat menyeberangi jembatan, bisa masuk ke dalam surga. Nah, perkara-perkara akhirat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan oleh Rasulullah, itu juga ketika kita sering mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, hadis-hadis yang berbicara tentang akhirat tersebut, dapat meningkatkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Begitu juga kisah nabi-nabi terdahulu yang juga Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kisah Nabi Adam, bagaimana kisah Nabi Nuh dan putranya, bagaimana kisah Nabi Lut, bagaimana kisah Nabi Saleh dan untanya serta kaumnya, bagaimana kisah Nabi Hud. Membaca kisah-kisah para nabi untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu diharapkan dapat menambah dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mendengar juga tentang mukjizat-mukjizat para nabi. Bagaimana Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, tongkatnya menjadi ular, tongkatnya dapat membelah lautan. Bagaimana mukjizat Nabi Saleh yang dengan mukjizat tersebut bisa keluar seekor unta bunting dari sebuah batu. Bagaimana mukjizat nabi-nabi yang lainnya, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad SAW yang mukjizatnya diantaranya bisa membelah bulan, bisa keluar air dari telunjuk beliau, dan mukjizat-mukjizat lainnya dari para nabi dan rasul. Ketika kita mendengarkan mukjizat-mukjizat itu, mendengarkan tentang kisah-kisah keistimewaan tersebut, dapat menambah iman kita dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Begitu juga mendengar tentang
apa yang menimpa orang-orang yang menentang para nabi terdahulu. Kaumnya Nabi Saleh dibinasakan oleh Allah gara-gara mereka tidak mau beriman dan menentang Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud diturunkan azab sehingga azab itu membinasakan mereka semua. Kita perlu mendengar itu, kata beliau, supaya menambah keimanan kita. Bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah bersama bala tentaranya ketika mengejar Nabi Musa. Bagaimana kaumnya Nabi Lut yang melakukan dosa LGBT, lalu kemudian dalam semalam kampungnya dibinasakan dengan penghuni-penghuninya, semuanya mati dalam satu malam. Kisah-kisah seperti itu, bagaimana akibat buruk orang-orang yang menentang para nabi, itu dapat menambah keimanan kita ketika kita mendengarkan kisah-kisah seperti itu, membaca kisah-kisah seperti itu. Begitu juga kisah para salafus saleh dari umat Rasulullah SAW yang mendahului kita, orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana kezuhudan mereka tentang dunia, bagaimana ambisi mereka terhadap akhirat, itu perlu kita dengar supaya semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang pertama, kata beliau, yang bisa menambah keimanan. Perlu sering-sering kita membaca Al-Quran, mendengarkan kandungan Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, berbicara tentang pahala, berbicara tentang dosa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, as-sani, yang kedua, an yanzura bi'aini al-istibsar wal istidlal ila malakutis samawati wal ardi wa ma fihima min ajaibil ayat wa bada'i'il masnu'at. Yang kedua, yang juga dapat memperkuat iman kita, yang dapat menambah iman kita adalah kita melihat dengan mata perenungan dan juga mengambil pelajaran dari kerajaan langit dan bumi ini, melihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana langit ini Allah ciptakan bisa berdiri tanpa tihang. Pada ada tihangnya, kalau pian kemana aja ada suatu tamu tihang langit, itu kayak apa kira-kira? Kada bisa runtuh langitnya. Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah, menunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Dan langit ini sudah dari dulu diciptakan oleh Allah, sudah sangat lama, sampai hari ini kita belum pernah melihat cacatnya langit. Kalau ada bagian mana dari langit itu yang mulai mulai hendak runtuh misalnya, kada. Padahal kada ada tihangnya sama sekali. Tukang itu sehebat apapun, ketika mau olah bangunan, kalau bangunan itu sudah begitu lama waktunya dibangun tuh, itu sudah mulai ada cacat-cacatnya. Entah tihangnya mulai retak kan, dindingnya mulai retak, sudah hendak mulai roboh bangunan tersebut. Itu orang yang paling hebat sekalipun membangunnya, pasti akan terlihat dalam perjalanan rumah itu akan terlihat cacatnya, dalam perjalanan bangunan itu pasti akan terlihat cacatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan langit ini tanpa tihang, sudah dari dahulu kala sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, kita tidak akan pernah menemukan cacatnya. Kada kisahnya kena langit jadi runtuh misalnya kan, gara-gara ada cacat. Tidak pernah kita temukan itu, dan tidak akan pernah terjadi itu. Nah, itu menunjukkan akan kekuasaan Allah, dan merenungi yang seperti itu, mengambil pelajaran dari tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita seperti langit itu tadi, itu dapat menambah keimanan kita, dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita melihatnya seperti itu kan akan membuat kita semakin kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain, menciptakan lautan yang begitu luas, tidak kelihatan tepinya. Kita berada di sebelah sini, tepi yang di sana itu tidak kelihatan. Orang yang di sana kada kelihatan juga yang sebelah sini. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu ketika kita lihat, kita renungi, diharapkan dapat menambah iman kita dan memperkuat iman kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang lain, unta misal. Unta itu jemaah yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang ajaib. Makanya di dalam surat Al-Ghasyiyah yang kita dengar setiap hari Jumat itu, di dalam salat Jumat, Allah mengatakan apa di dalam surah Al-Ghasyiyah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana diciptakan unta itu? Unta itu salah satu keajaibannya, dia bisa menabung banyu. Kalau sekali minum tuh unta tuh tahan berbulan-bulan kada minum. Kenapa? Bisa menyetok banyu dalam tubuhnya. Men kita kada awak, kada ada galon dalam awak kita. Nah, unta itu ternyata bisa sekali minum banyak untuk simpanan selanjutnya. Jadi kalau dibawa tengah padang pasir tuh, maka pas kan hidupnya di padang pasir yang banyu itu sulit, karena sekali unta dapat banyu, unta bisa menyetok banyu. Jadi biar dibawa lagi ke tengah padang pasir tuh berhari-hari, kada kehausan unta. Kenapa? Ada stok banyu yang disimpannya di dalam tubuhnya. Itu ajaibnya luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan unta itu? Bisa menyimpan banyu, bisa menyetok banyu. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Lebah bisa menghasilkan madu. Dan salah satu keajaiban dari lebah itu kalau dia menyengat seseorang, nih kita disengat lebah kan, lebah itu kan menghasilkan madu. Kalau dia menyengat, maka lebah itu akan mati setelah menyengat itu. Sekali menyengat orang, lebah akan langsung mati. Tidak lagi kembali ke sangkarnya, ke sarangnya. Dan itu ternyata ketika dilakukan penelitian, kenapa memang lebah itu dibuat oleh Allah, apabila dia menyengat manusia maka dia akan mati dengan sekali sengatannya itu supaya nanti lebah itu tidak pulang lagi ke sarangnya, sehingga membawa bakteri dari darah orang yang disengatnya itu, supaya madu itu tetap bersih. Itu luar biasa ciptaan Allah Ta'ala. Jadi lebah kalau dia keluar dari sarangnya kemudian menyengat manusia, tidak lama kemudian lebah itu akan mati. Kan ada apa ngarannya itu, betul kayak jarumnya gitulah yang nyangkut di tubuh manusia itu. Nah, kalau lepas jarum itu dari lebah itu, maka lebahnya akan langsung mati. Dengan matinya lebah itu berarti dia tidak membawa bakteri yang ada di tubuh orang ke madunya, sehingga madu itu tetap menyehatkan. Bahkan dalam Al-Quran disebut oleh Allah madu itu menyembuhkan, karena memang tidak mungkin kemudian lebah keluar dia lalu kemudian bawa bakteri ke madunya, karena dia sekali menyengat manusia langsung mati. Nah, itu kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, ternyata sampai sebegitunya Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya ini. Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya. Dan kemudian ada satu daun dalam bahasa Arab itu disebut dengan tut, namanya daun tut. Daun tut itu dia dimakan oleh ulat menghasilkan sutra, dimakan oleh lebah menghasilkan madu, dimakan oleh kambing menghasilkan susu. Padahal apa ngarannya, daunnya daun yang sama. Nah, itu juga menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita renungkan hal yang semacam itu dapat menguatkan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rusa itu bisa mengeluarkan minyak harum kasturi? Ya kayak apa yang mikirkan yuk? Rusa mengeluarkan cairan yang harumnya luar biasa. Bagaimana di tengah-tengah hutan itu ada pohon yang kemudian bisa diambil sebagai minyak harum, kayu garu. Nah, itu juga menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan yang seperti itu, memikirkan yang seperti itu, maka iman kita akan semakin kuat, akan bertambah. Iman kita akan bertambah. Makanya itu juga yang perlu kita lakukan. Jadi kita piknik, tulak ke pantai, jangan cuma sekedar berramian. Coba lihat dalam-dalam pantai itu, lalu kemudian kaitkan dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Kaitkan dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Kita memandang langit, bagaimana langit tadi tidak ada tihangnya, tapi bisa bertahan selama bertahun-tahun dan tidak ada kerusakan sedikit pun, menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dilihat yang seperti itu, kata beliau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yuwadhiba 'alal 'amali bis salihat,
Yang dapat menambah keimanan kita, memperkuat keimanan kita adalah menekuni amal soleh. Nah, mengerjakan ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan, ini juga akan menambah keimanan. Seseorang yang lama tidak beribadah kepada Allah, meninggalkan amal soleh, tidak mau mengerjakan ketaatan, maka imannya akan semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Jadi ibaratnya amal soleh itu apa namanya, kayak listrik gesan HP itu. Nah, kalau dicolok HP itu kan, HP yang baterainya sudah low itu, yang sudah lemah itu, maka bertambah. Maka begitu juga kita ini, orang-orang beriman, iman kita itu menurun. Maka untuk menambah iman tersebut, untuk memperkuat iman tersebut, perlu kita charger dengan amal soleh dan ketaatan. Amal soleh dan ketaatan. Wa yahtarizu minal wuqu'i fil ma'asi wa sayyi'at, berusaha menjaga diri dari terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Nah, berusaha memelihara diri dari jatuh ke dalam maksiat dan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Amal soleh tadi menambah iman, dosa itu mengurangi iman. Kalau amal soleh memperkuat keimanan seorang hamba yang beriman, maka dosa dan maksiat itu melemahkan keimanan seseorang hamba. Semakin sering dia melakukan dosa, hari ini berdosa, besok berdosa lagi, dosa maksiat lagi, maka keimanannya semakin hari juga akan semakin menurun, berkurang, melemah. Makanya disuruh untuk menjaga amal soleh dan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dengan amal soleh iman semakin naik dan bertambah, dengan dosa dan kemaksiatan iman akan semakin menurun dan berkurang. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama itu fa innal iman qaulun wa amal, karena sesungguhnya iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi bukan sekedar ucapan dengan lisan kita beriman, tidak. Iman yang sesungguhnya itu juga perbuatan. Nah, bagaimana perbuatan itu juga menunjukkan keimanan seseorang. Orang yang beriman tidak cukup dengan mengucapkan di lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal soleh, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Jadi iman adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu bitta'ah, dia bertambah dengan ketaatan. Iman tadi bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Semakin sering kita melakukan maksiat, semakin menipis iman kita. Tapi semakin rajin kita beribadah, maka akan semakin tebal keimanan kita, semakin bertambah keimanan kita. Wa kullu hadhil madhkurat, dan semua yang disebutkan ini kata beliau, mulai dari yang pertama, kedua dan yang ketiga ini, yazidu bihal iman bertambah dengannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran kita baca, kita renungi, kita tadabburi, hadis-hadis Nabi juga perlu untuk kita telaah, kita baca. Begitu juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, di langit dan bumi. Banyak yang bisa kita lihat untuk menambah keimanan kita. Jadi semua yang disebutkan kata beliau, dengannya iman bertambah. Amal soleh juga. Wa yaqwa bihal iqan, dan juga keyakinan seseorang semakin berkuat. Bertambah kuat keyakinan dengan yang beliau sebutkan. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, dari perkara yang menyebabkan seseorang malas melakukan ketaatan, dan juga yang menyebabkan seseorang berani melakukan dosa dan maksiat, lemahnya keimanan. Maka kalau sudah tahu bahwa lemahnya keimanan ini merusak diri kita, dengan atau gara-gara lemahnya keimanan kita malas taat kepada Allah, gara-gara lemahnya keimanan kita berani melakukan dosa dan maksiat, maka bagaimana caranya memperkuat keimanan? Dengan cara yang disebutkan oleh beliau 3 tadi itu. Nah, kita masuk ke yang ketiga, faslun. Yang ketiga dari 4 perkara yang menyebabkan orang malas taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan juga menyebabkan orang melakukan dosa maksiat. Apa yang ketiga? Kata beliau, wa amma tulul amali famadhmumun jiddan, dan adapun panjang angan-angan. Jadi yang ketiga nih yang membuat orang itu berpaling dari ketaatan, malas melakukan ibadah, malas beramal, dan juga membuat seseorang itu berani melakukan dosa, melakukan maksiat. Yang ketiga adalah tulul amal. Apa tulul amal tuh? Panjang angan-angan.
Panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu nanti disebutkan oleh beliau. Panjang angan-angan itu adalah merasa bahwa dia masih lama hidup di atas dunia ini. Itu namanya panjang angan-angan. Normalnya seseorang, dia harus merasa kematiannya sebentar lagi datang. Itu normal. Tapi kalau ada seseorang yang merasa dia masih hidup 10 tahun lagi, kalau ada seseorang yang merasa bahwa dia masih hidup 1 bulan lagi, dia masih hidup 1 minggu lagi, maka inilah yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka kata beliau, adapun panjang angan-angan famadmumun jiddan, maka itu adalah sesuatu yang tercela sekali. Merasa umur panjang, merasa masih lama hidup, itu adalah sesuatu yang tercela, kata beliau, sangat tercela. Bal huwa alladhi yad'u ila kharabil akhirah wa amarid dunya. Bahkan panjang angan-angan, merasa masih lama hidup, inilah yang membuat seseorang merusak akhiratnya. Orang itu gara-gara panjang angan-angan, merasa masih lama hidup, gara-gara itu kemudian dia merusak akhiratnya. Bagaimana dia merusak akhiratnya? Malas beramal, berani melakukan dosa, menunda-nunda bertaubat. Itu namanya merusak akhirat. Penyebabnya apa? Penyebabnya gara-gara merasa masih lama hidup, panjang angan-angan. Wa amarid dunya. Nah, panjang angan-angan atau merasa masih lama hidup ini juga yang mendorong seseorang untuk memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia. Setengah mati kalau sudah untuk urusan dunia, tapi kalau sudah untuk urusan akhirat ditunda-tunda. Untuk taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang begitu banyak ditunda-tunda. Melakukan dosa dan maksiat berani. Itu gara-gara apa? Gara-gara panjang angan-angan, merasa hidup masih lama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal. Awal umat ini selamat, penyebabnya adalah karena mereka zuhud terhadap dunia, tidak terlalu berambisi terhadap dunia, dan juga wa qasril amal, dan pendek angan-angan. Orang-orang dulu, awal umatnya Rasulullah SAW ini, mereka bisa selamat itu apa kunci keselamatan mereka? Terhadap dunia mereka zuhud, dan mereka tidak punya angan-angan yang panjang. Mereka itu tidak merasa bahwa hidupnya masih lama, tidak pernah merasa itu. Bahkan ada satu orang tuh, dia ketika akan melakukan satu ibadah yang mengharuskan dia untuk bersuci, dia bertayamum dengan debu yang ada di depannya, padahal beberapa meter dari dirinya ada banyu, ada air. Lalu kemudian ditegur, dikatakan, kenapa engkau bertayamum dengan debu sementara beberapa meter di depanmu ada air? Maka apa kata orang tersebut? Dia mengatakan begini, aku khawatir kalau umurku tidak sampai ke air itu, untuk mengambil air itu, berarti cuma beberapa meter aja. Nah, inilah kemudian apa yang disebut dengan tidak panjang angan-angan, tidak merasa bahwa hidupnya masih lama. Bahkan sekedar untuk ngambil air yang cuma beberapa meter dari depannya, dia merasa umurnya tidak akan cukup untuk ke situ. Bedakan dengan kita ini kadang-kadang itu tadi, merasa masih lawas hidup, maka nukar beras tuh 25 kilo. 25 kilo itu belum tentu kita masih ada umur untuk menghabiskan 25 kilo. Itu salah satu tanda bahwa kita ini panjang angan-angan, masih yakin bisa menghabiskan beras 25 kilo. Nah, itu. Sementara orang itu tadi apa? Untuk yang cuma beberapa meter air di depannya, dia merasa apa? Jangan-jangan umurku tidak sampai ke air itu. Makanya dia tayamum dengan debu yang ada di depan mukanya, di depan tangannya. Seperti itu. Itu pelajaran tentang apa? Kita tidak panjang angan-angan. Jadi orang-orang dulu dari umat ini, kata Rasulullah SAW, mereka selamat zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua adalah
tidak panjang angan-angan. Wa yahliku akhiruha, dan akhir umat ini kata Nabi Muhammad itu binasa. Apa penyebab binasanya akhir umat ini? Bil hirsi 'alad dunya, terlalu berambisi terhadap dunia, terlalu bernafsu terhadap dunia. Kejar dunia, ternyata masih kurang, kejar lagi, masih kurang banyak, kejar lagi, terus. Itu namanya terlalu bernafsu terhadap dunia, terlalu berambisi terhadap dunia. Kemudian yang kedua yang menyebabkan binasanya akhir umat ini kata Nabi Muhammad, wa tulil amal, panjang angan-angan, merasa umur masih panjang, merasa hidup masih lama. Padahal Nabi mengatakan tentang kematian apa? Innal maut adna minhu, atau adna ilaihi min syiraki na'lih. Sesungguhnya kematian kata Rasulullah lebih dekat kepada setiap manusia bahkan dari tali sendalnya sendiri. Tali sendal kita yang nempel di kulit batis kita tuh, itu sudah paling dekat. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan ada yang lebih dekat dari tali sendal itu. Apa? Kematian. Nah, bagaimana kita berpikir bahwa kita masih lama hidup kalau ternyata kematian yang paling dekat dari diri kita. Dan beliau menyampaikan bahwa penyebab binasanya akhir umat ini nanti adalah bernafsu terhadap dunia dan panjang angan-angan, merasa hidup masih lama. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda juga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan minasyaqai arba'un, penyebab kebinasaan itu ada 4. Ini 4 penyebab kebinasaan. Kalau ada 4 ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang akan menyebabkan seseorang binasa. Berarti yang 4 ini harus kita jauhi. Nabi mengatakan penyebab kebinasaan ada 4. Yang pertama, jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis. Menangis di sini maksudnya menangis urusan akhirat, menangis karena merenungi dosa, bukan menangis karena kehabisan duit belanja, bukan. Tapi menangis gara-gara dosa. Pernah tidak kita itu duduk sendirian mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita lalu meneteskan air mata? Kalau pernah melakukan itu, maka berarti selamat dari 1 dari 4 penyebab kebinasaan. Tapi kalau ternyata kita tidak pernah menangisi dosa kita, tidak pernah menangisi nasib kita ketika kita berada dalam kubur nanti, tidak pernah menangisi karena berpikir bagaimana kematian kita nanti, tidak pernah menangis karena memikirkan apakah di akhirat akan selamat atau tidak, maka ini hati-hati, ini salah satu tanda binasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang tidak pernah menangis gara-gara urusan akhirat. Wa qaswatul qalbi, yang kedua dari 4 penyebab kebinasaan adalah kerasnya hati. Nah, kerasnya hati inilah yang yang menyebabkan tidak menetesnya air mata gara-gara mengingat akhirat. Kerasnya hati. Orang hatinya keras, dan hati keras itu gara-gara dosa. Jadi dia berawal dari dosa, berawal dari maksiat. Maksiat itu menyebabkan hati menjadi keras, dan hati yang keras itu kemudian menyebabkan air mata ini tidak pernah menetes gara-gara mengingat-ingat dosa dan kesalahan dan juga perkara-perkara akhirat. Itu. Ini yang menyebabkan kebinasaan yang kedua. Yang ketiga, wal hirsu, begitu bernafsu terhadap dunia. Kalau punya nafsu yang besar terhadap dunia, ingin mencapai itu dari urusan dunia, ingin meraih ini dari urusan dunia, setengah mati sampai melupakan Allah, melupakan akhirat, maka ini juga tanda apa? Tanda kebinasaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari penyebab kebinasaan adalah wa tulul amal, panjang angan-angan, merasa masih lama hidup di atas dunia. Ini juga menyebabkan kebinasaan. Jadi 4 ini menyebabkan kebinasaan. Maka perlu kita buang yang 4 ini. Kita perlu hati-hati. Nah, supaya tidak panjang angan-angan, ingat-ingat hadis Nabi tadi itu, bahwa kematian itu lebih dekat dari tali sandal kita. Dan banyak-banyak mengingat kematian dalam sehari. Apalagi mun kita rancak mendengar pengumuman orang mati kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia lagi kan disebutnya kan, kadang membawa dunia fulan bin fulan. Itu tuh jemaah, ketika kita mendengar pengumuman semacam itu tuh harus menjadi renungan untuk kita.
Karena tidak melulu orang yang akan diumumkan itu, akan sampai giliran nama kita diumumkan. Akan sampai giliran nama kita diumumkan. Cuman kita kadang mendengar lagi pas orang mengumumkan ngaran kita itu kan. Kita mendengarnya cuman pengumuman nama orang. Maka menjadi renungan kita bahwa suatu saat nanti nama kita akan diumumkan. Datang ke tempat orang mati, kita lihat tidak bisa bergerak lagi jenazahnya. Akan sampai waktunya kita yang tidak akan bisa bergerak lagi karena sudah mati. Dimandikan, akan tiba saatnya kita yang akan dimandikan. Dikafankan, dibungkus dengan kain putih, kededa kantongnya. Kalau ada kantongnya kesan bawa atau ATM yang isinya banyak duitnya itu kan. Sebelahnya dompet kededa kawa, kededa kantongnya, kain kafannya itu. Dibungkus jenazah itu dengan kain kafan. Suatu saat giliran kita yang akan dibungkus dengan kain kafan. Tidak melulu orang yang akan dibungkus dengan kain kafan itu, akan tiba waktunya kita yang akan dibungkus. Disolatkan, kita kadang-kadang umpat mensolatkan, akan sampai waktunya kita yang akan disolatkan orang. Dikuburkan juga, akan tiba waktunya kita yang akan dikuburkan. Sebagaimana hari ini kita melihat ratusan orang sudah dikuburkan, dan kita silih berganti mengantar orang ke kuburan. Pada akhirnya nanti kita yang akan diantarkan orang. Nah, yang demikian itu bisa membuat kita tidak panjang angan-angan, selalu mengingat-ingat kematian, ingat kematian, bahwa kita akan mati. Bisa jadi sebentar lagi karena sangat dekat, bahkan lebih dekat dari tali sendal tadi. Wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara doa Nabi yang juga perlu untuk kita baca dalam setiap doa kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau berdoa, dalam doanya memanjatkan doa, beliau mengatakan apa? A'udzubika min kulli amalin yulhini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setiap angan-angan yang melalaikanku. Jadi panjang angan-angan ini sudah pasti melalaikan. Coba, orang itu gara-gara dia berpikir masih lama hidup, maka dia akan menunda-nunda beribadah. Nanti aja, masih ada waktu besok. Kan padahal belum tentu besok masih hidup. Biar sehat sekalipun belum tentu besok masih hidup. Belum tentu besok masih hidup. Orang yang merasa masih lama hidup itu, dia akan menunda taubat. Nanti aja bertaubatnya, masih ada minggu depan. Padahal belum tentu minggu depan masih hidup. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara panjang angan-angan. Makanya panjang angan-angan melalaikan kita, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari Allah, melalaikan dari akhirat, melalaikan dari bertaubat atau menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita perlu untuk selalu berpikir tentang kematian. Selalu berpikir tentang kematian. Makanya Nabi berpesan itu apa? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa yang memutuskan kelezatan dunia? Kematian. Gara-gara datangnya kematian, semua kelezatan dunia, kenikmatan dunia akan terputus. Kada kawa lagi makan dadar gulung. Nah, itu tuh bila sudah datang kematian, kada harapan lagi. Nah, maka harus banyak-banyak mengingat itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak dilalaikan oleh angan-angan kita yang terlalu panjang. Kita bisa dijemput kematian kapanpun, maka oleh karena itu harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.